lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin bakso Malang. Ini rasanya seger banget dan sedap banget. Untuk yang mau tahu, tonton terus videonya hingga habis ya. Nah, di sini aku udah siapin tulangan sapi untuk kuah baksonya. Pertama, kita rebus dulu tulangan sapinya sampai kaldunya itu keluar ya teman-teman. Nah, ini kaldunya udah keluar, kita buang dulu kotorannya ya teman-teman. Kalau udah bersih, kita tambahin lagi airnya. Untuk kuahnya ini disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya teman-teman. Nah, di sini aku udah tumis bawang putih. Ini karena berhubung aku mau bikin porsinya banyak dan menggunakan kuah yang banyak, jadi bawang putihnya aku pakai cukup lumayan banyak. Kalau bawang putihnya udah kecoklatan kayak gini, langsung aja kita blender dan tambahkan juga daun bawang. Tambahkan garam dan kaldu jamur secukupnya. Lalu kita blender sampai halus. Nah, kalau udah halus kayak gini, langsung aja kita tumis lagi ya teman-teman. Ini supaya rasanya tuh harum banget. Nah, ini aku tambahin lagi sedikit minyak goreng untuk menumis. Ini kita tumis terus sampai harum dan juga tambahkan 1 bungkus bubuk pala. Nah, ini aku pakai bubuk pala yang udah halus kayak gini ya teman-teman. Dan ini bentuknya kemasan. Ini bisa didapat di pasar. Ini kita tumis aja sampai benar-benar harum. Dan kalau udah harum, langsung aja kita masukin bumbunya ke dalam kuah bakso. Nah, ini kuahnya yang udah dimasukin bumbu yang tadi kita tumis. Ini rasanya tuh enak banget karena kaldunya itu keluar banget ya teman-teman. Dan ditambah dengan bumbu yang banyak jadi tambah sedap. Jangan lupa juga tambahin daun seledri supaya nanti rasanya tambah enak dari daun seledri itu. Nah, kalau udah kayak gini, tambahin garam, kaldu jamur, dan juga lada bubuk dan gula pasir. Ini secukupnya aja, dikira-kira aja ya teman-teman. Nah, yang bikin enak juga ini aku pakai kuah bakso dari Mama Suka. Aku pakai 2 bungkus ya teman-teman. Ini rasanya enak banget. Kita aduk-aduk aja sampai tercampur rata, dan ini masih dalam keadaan kompornya nyala ya teman-teman. Karena semakin kita rebus, si tulangan sapinya itu juga akan mengeluarkan kaldunya. Itu tambah sedap dan si bumbunya juga menambahkan rasa di kuahnya. Jadi ini benar-benar kuahnya recommended banget. Kalian harus banget coba. Nah, ini aku juga tambahin gula pasir. Untuk gula pasirnya disesuaikan aja sesuai kebutuhan dan tujuannya untuk supaya menyeimbangkan rasa asin dan gurihnya itu. Aku juga tambahin 1 bungkus lada bubuk. Ini supaya rasanya tuh juga lebih tajam gitu ya teman-teman. Nah, ini kuahnya udah mendidih. Langsung aja aku mau angkat daun seledrinya karena kita butuh aromanya aja ya teman-teman. Jadi kalau aroma daun seledrinya udah keluar, ini kita bisa langsung angkat aja. Nah, ini kuahnya udah selesai. Aku mau lanjut bikin isiannya. Untuk isiannya aku udah siapin 1/2 kilo daging sapi dan 1/2 kilo daging ayam. Jadi totalnya ada 1 kilo. Dan untuk bumbunya aku udah siapin bawang merah goreng, bawang putih goreng, dan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Dan ini semuanya mau aku blender. Setelah itu kita campur semua bahannya di dalam satu wadah. Masukkan juga bumbu yang sudah di blender tadi. Kemudian tambahkan 12 sendok makan tepung tapioka. Jadi di sini aku nggak banyak menggunakan tepung tapioka supaya rasa dagingnya itu lebih berasa. Tapi kalau kalian mau hasilnya lebih banyak, boleh ditambahkan lagi tepung tapiokanya ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 1/2 bungkus lada bubuk dan juga garam serta kaldu jamur secukupnya.
Setelah itu kita tambahkan tepung tapiokanya, kemudian aduk hingga tercampur rata. Karena ngaduk pakai spatula itu emang agak susah ya teman-teman, jadi aku mau pakai tangan aja supaya adonan itu bisa tercampur merata. Nah ini aku pakai tangan aja, dan sebelumnya aku pakai sarung tangan plastik dulu ya teman-teman. Ini emang lebih cepat dan tercampur rata. Nah ini udah selesai, langsung aja aku masukin adonannya ke dalam tahu. Nah ini aku udah siapin tahunya. Ini aku bolongin dulu bagian tengahnya untuk memasukkan adonan baksonya. Untuk tahunya ini bebas ya teman-teman. Aku pilih yang kotak kayak gini karena menurut aku ini bentuknya lebih menarik. Ini kita isi sampai ke dalam ya teman-teman. Dan di bagian atasnya juga agak dimunculin gitu supaya bentuknya tuh cantik dan menarik. Nah supaya bentuknya lebih cantik lagi, ini kita kerat-keratin bagian atasnya dengan garpu. Nah ini aku mau selesaiin dulu ngisi adonan ke dalam tahunya. Setelah itu kita lanjut bikin pangsit rebus dan pangsit goreng. Nah ini kita lanjut bikin pangsit rebus dan pangsit gorengnya. Di sini aku disiapin kulit pangsit instan yang udah aku beli di pasar. Ini aku beli yang pangsit rebus dan pangsit goreng. Jadi ini bisa buat rebus dan bisa buat goreng. Untuk cara lipatnya ini bebas ya teman-teman, sesuaikan saja dengan selera kalian. Kalau aku di bagian tengahnya kita masukin adonannya dan dilipat seperti ini. Karena ini untuk makan sendiri, jadi adonannya ini aku pakai yang banyak ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita beli itu adonannya sedikit dan kurang enak gitu teman-teman. Jadi aku pengen yang puas, kita pakai adonan yang banyak. Tapi kalau kalian mau disedikitin supaya hasilnya lebih banyak, itu bebas ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Nah ini udah selesai, langsung aja aku mau goreng. Kita goreng kulit pangsitnya sampai kuning kecoklatan. Untuk ngegorengnya itu memang minyaknya harus kerendam ya teman-teman, supaya matangnya itu bisa merata. Untuk apinya ini gunakan api sedang ya teman-teman, karena si kulit pangsitnya ini gampang gosong. Nah ini pangsit gorengnya udah kecoklatan, langsung aja aku mau angkat dan tiriskan. Pangsit yang tadi aku bikin ini aku bagi dua ya teman-teman. Yang setengah buat aku goreng dan setengah lagi aku rebus. Nah setelah selesai digoreng semuanya, kita masukin ke dalam toples ya teman-teman, supaya nggak alot. Dan aku mau lanjut ngerebus tahu dan juga pangsitnya. Tahu bakso dan pangsitnya ini udah aku masukin ke dalam kukusan. Kita kukus sampai benar-benar matang. Ini nggak perlu terlalu lama ngukusnya, cukup adonannya aja matang ya teman-teman. Karena kalau terlalu lama, khawatir si tahunya itu terlalu lembek. Jadi ngerebusnya cukup sampai berubah warna aja. Nah, berubah warna seperti ini ya teman-teman. Ini udah mateng, kita matikan kompor dan siap disajikan. Untuk penyajiannya, ini aku masukin satu-satu variannya. Ada tahu bakso, pangsit rebus, pangsit goreng, bakso, dan juga daun bawang. Dan jangan sampai ketinggalan bawang gorengnya, supaya rasanya itu tambah mantap. Ini rasanya enak banget, kuahnya seger, dan rasa dagingnya juga berasa banget. Jadi untuk kalian pecinta bakso Malang, jangan lupa coba resepnya ya. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan tunggu video-videoku berikutnya. Sampai jumpa!